Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argumen saya tentang bagaimana kepemimpinan di dalam pemerintahan yang harus dilakukan ketika seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya memiliki banyak kepentingan, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan kelompok tertentu. Ketika seorang pemimpin memiliki banyak kepentingan, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan kelompok tertentu, maka kepemimpinan yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip etika kepemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut jujur, transparan, adil, dan tidak memihak, bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, berempati dan peduli, memiliki integritas dan profesional, evaluasi diri, dan pendidikan. Selain itu juga, seorang pemimpin juga harus memiliki karakteristik, memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain, memiliki nilai etika dan integritas, bertindak tegas maupun menerapkan nilai dan visi perusahaan, memiliki visi dan tujuan yang jelas, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memiliki komunikasi yang efektif, fleksibel dan adaptif, memiliki kepercayaan diri dan kepemimpinan yang kuat. Tugas seorang pemimpin tidak terbatas dan mengambil keputusan dan mempunyai tujuan. Lebih dari itu, pemimpin harus bisa memberikan inspirasi dan pengaruh positif kepada anggota timnya. Untuk menjadi seorang pemimpin, Anda perlu memahami dahulu etika pemimpinan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin yang menerapkan etika yang kuat dalam setiap aspek kepemimpinannya memiliki dampak positif pada organisasi dan anggota timnya. Salah satu manfaat utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ketika pemimpin mengambil keputusan berdasarkan prinsip dan nilai yang benar, anggotanya merasa dihargai dan didukung. Mereka merasa bahwa pemimpinnya memberikan teladan dalam integritas dan moralitas. Selain itu, ketika etika pemimpinan memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas. Ketika anggota tim tahu bahwa pemimpinnya adalah seorang yang dapat dipercaya dan adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Mereka merasa aman dan nyaman dalam lingkungan kerja sehingga menghasilkan peningkatan kinerja. Etika kepemimpinan juga menciptakan fondasi yang solid untuk membangun hubungan yang baik antar pemimpin dan anggotanya. Pemimpin yang bersikap etis dan transparan dalam berkomunikasi lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari timnya. Dalam jangka panjang, etika kepemimpinan dapat membangun reputasi baik untuk pemimpin dan perusahaan. Reputasi baik dapat menjadikan aset berharga dalam menarik talenta baru. Pemimpin yang jujur selalu berkomunikasi dengan kejujuran dan integritas. Mereka tidak menyembunyikan informasi penting dari anggota timnya serta tidak berusaha memanipulasi situasi. Dengan berbicara jujur, pemimpin dapat menenangkan kepercayaan anggota timnya. Ketika tim merasa bahwa pemimpinnya adalah sumber informasi yang dapat diandalkan,
Mereka akan lebih termotivasi dan memiliki rasa aman. Seorang pemimpin harus melakukan semua anggota tim dengan adil dan tidak memihak siapapun. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada satu atau beberapa anggota tim berdasarkan preferensi pribadi atau bias. Pemimpin seperti ini menciptakan lingkungan kinerja di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Pemimpin yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan memiliki kesadaran yang tinggi tentang dampak keputusan dan tindakannya terhadap masyarakat di sekitarnya. Mereka tidak hanya mempertimbangkan profit, tetapi juga bagaimana keputusan akan mengaruhi stakeholder eksternal dan lingkungan sekitar. Pemimpin dapat berempati, dapat memahami perspektif dan perasaan anggota timnya. Mereka mampu mendengarkan dengan baik, memberikan dukungan saat dibutuhkan, dan memastikan bahwa anggota timnya merasa dihargai. Kepemimpinan yang penuh empati menciptakan ikatan yang kuat antara pemimpin dan anggota timnya. Alhasil, produktivitas kerja yang lebih aman dan terjadi hubungan kerja yang harmonis di dalamnya. Integritas mengacu pada konsistensi antara anggota dan tindakan, dan pemimpin harus menjadi teladan dalam hal ini. Mereka juga harus menjaga standar etika dalam segala hal, termasuk dalam hubungan bisnis dan profesional. Memiliki sikap profesional memastikan bahwa pemimpin menjalankan tugasnya dengan rasa hormat dan etika yang baik sehingga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Mereka juga harus menjaga standar etika dalam segala hal, memiliki sikap profesional, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Bagian dari membangun kepercayaan adalah menjadi transparan, semakin terbuka seorang pemimpin tentang tujuan dan tentang organisasi, semakin mudah bagi masyarakat untuk memahami peran mereka dan bagaimana dapat berkontribusi secara individu bagi keberhasilan negara. Kesamaan nilai dan tujuan itu kemudian diterjemahkan ke dalam tingkat keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi. Sementara transparansi sering dimaksudkan untuk mempromosikan kolaborasi sebagai pengetahuan dan akuntabilitas. Terlalu banyak dapat memiliki efektif. Sebaliknya, menurut seorang profesor perilaku organisasi Harvard Business School, ruang kerja terbuka yang luas dan banyak data real time tentang bagaimana individu menghabiskan waktu mereka dapat membuat karyawan merasa terbuka dan rentan. Eksperimen ini sangat penting untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif masyarakat. Para pemimpin hebat menyadari hal ini dan menyondongkan pengambilan risiko dan inovasi dalam organisasinya. Dengan menciptakan budaya belajar dan kegagalan, masyarakat lebih berani menguji teori atau mengajukan ide-ide baru. Masyarakat memiliki kreativitas itu tetap dihargai. Sebagian beberapa negara mereka tak lupa memberikan bonus bagi masyarakat yang mampu mengeluarkan ide dan inovasi
baru bagi negara, namun memiliki tak sedikit perusahaan yang hanya berani mengambil posisi aman. Sekian tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.